Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Banyak orang yang selalu ingin tahu apa saja aktivitas yang dilakukan keluarga kerajaan, termasuk aktivitas kerajaan Inggris. Dan memang keseharian keluarga Royal Family ini selalu menjadi hal menarik untuk diketahui publik. Mulai dari kebiasaan, kehidupan hingga menu apa saja yang dimakan sehari-hari oleh keluarga kerajaan Inggris ini di rumahnya, baik di istana Buckingham, Kastil Windsor atau di Balmoral, Skotlandia ketika musim panas. Terlebih lagi mengenai sosok sang pemimpinnya, yaitu Ratu Elizabeth, yang menjadi pusat perhatian para warga dunia. Nama Ratu Elizabeth II pasti tidak terdengar asing di telingamu. Dibandingkan dengan raja atau ratu lainnya, nama Ratu Elizabeth II memang lebih populer. Salah satu alasannya karena sang ratu sudah menjabat lebih dari 50 tahun dan menjadi pemimpin dunia yang tertua. Kali ini kami akan membahas beberapa fakta unik tentang Ratu Elizabeth II versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, tidak memiliki paspor. Jika berpergian jauh ke luar negeri membutuhkan paspor, namun hal ini ternyata tidak berlaku bagi Ratu Elizabeth II. Berdasarkan situs resmi kerajaan Inggris, semua paspor Inggris dikeluarkan dengan nama yang mulia. Maka dari itu, Ratu tidak perlu memilikinya. Namun untuk anggota kerajaan termasuk dengan Pangeran Charles dan Pangeran Philip tetap memiliki paspor pribadi. Yang kedua, tidak pernah pergi sekolah. Tidak seperti kebanyakan anak lainnya, Ratu Elizabeth II tidak pernah pergi sekolah ketika dia masih kecil. Tetapi hal itu tidak berarti sang ratu tidak berpendidikan ya. Meski tinggal di rumah, Ratu Elizabeth II dan adiknya Putri Margaret tetap mendapatkan pendidikan terbaik. Sang ayah memanggil guru terbaik ke rumah untuk mengajari putrinya tentang sejarah dan hukum. Selain itu, sang ratu juga mendapatkan pendidikan agama dari seorang uskup. Yang ketiga, menerima sekitar 70.000 surat setahun. Dalam satu tahun, Ratu Elizabeth II menerima surat sekurang-kurangnya 70.000. Berarti Ratu menerima sekitar 200 sampai dengan 300 surat dalam sehari. Dia akan memilih beberapa surat untuk dibaca sendiri. Kemudian anggota stafnya akan merespons surat-surat tersebut. Yang keempat, Ratu Elizabeth II membayar gaun pernikahan dengan kupon. Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip bisa dibilang merupakan pasangan yang romantis. Ratu Elizabeth II pertama kali bertemu Pangeran Philip saat usia 8 tahun dalam sebuah acara pernikahan. 5 tahun kemudian, keduanya bertemu lagi. Saat itu, sang pangeran sudah berusia 18 tahun dan menjadi prajurit. Keduanya jatuh cinta dan bertunangan setelah Ratu Elizabeth II berusia 21 tahun. Pernikahan mereka dilangsungkan setelah Perang Dunia Kedua selesai. Sayangnya, karena perang, keduanya harus berhemat termasuk saat membeli gaun pernikahan. Jadi, bukannya membeli, gaun pernikahan Ratu Elizabeth II justru dibayar dengan 200 kupon ransum dan suplemen. Wow, keren nih. Yang kelima, pernah bergabung dalam angkatan militer. Ratu Elizabeth II mungkin terlihat ringkih di usianya yang nyaris 1 abad. Tapi di usianya setua itu, Ratu Elizabeth II masih cukup tangguh untuk mengendarai mobil sendiri. Bukan hanya itu, di masa mudanya sang ratu juga pernah bergabung dengan Auxiliary Territorial Service yang merupakan sebuah angkatan bersenjata pada masa Perang Dunia II. Namun, Ratu tidak pernah pergi ke medan perang. Sebagai gantinya, dia bekerja sebagai mekanik dan pengemudi truk militer. Yang keenam, pemilik dari semua lumba-lumba di Britania Raya. Sebagai pemimpin sebuah negara, Ratu Elizabeth II memiliki banyak hak istimewa. Selain tidak memerlukan SIM dan paspor, nenek buyut dari Pangeran George ini juga adalah pemilik dari semua lumba-lumba, angsa, dan paus yang berada di perairan Inggris. Dalam sebuah undang-undang tahun 1324,
menyatakan bahwa ratu juga akan memiliki paus dan sturgeon yang diambil di laut atau di tempat lain di dalam kerajaan dan dapat mengklaimnya sebagai ikan kerajaan. Yang ketujuh, berpergian membawa darahnya sendiri. Selalu ada praktisi medis ratu di antara orang-orang yang menemaninya dalam perjalanan. Dokter sang ratu bertanggung jawab untuk mengetahui lokasi rumah sakit yang dekat dengan kota yang dikunjungi ratu. Ia juga membawa tas medis besar berisi defibrilator seluler dan obat-obatan darurat. Selain itu juga, dokter selalu membawa paket darah pribadi Ratu Elizabeth yang akan digunakan untuk transfusi jika perlu. Yang kedelapan, kode melalui tas. Bagi Ratu Elizabeth II, tas bukan hanya untuk membawa barang-barang pribadi. Dia juga menjadikan tas sebagai kode komunikasi antara dia dan para ajudan atau stafnya. Itu sebabnya dia selalu membawa tas dalam setiap acara. Trik ini dia pelajari dari nenek buyutnya Ratu Victoria. Bedanya, Ratu Victoria menggunakan kipas genggam untuk menyampaikan pesan tertentu. Ratu Elizabeth dapat mengatakan bahwa dia ingin sesuatu acara berakhir, berhenti, berbicara dengan seseorang, atau seorang anggota staf datang dan bergabung dengannya melalui beberapa gerakan sederhana. Jika dia meletakkan tas tangannya di atas meja saat makan malam, itu sebagai isyarat bahwa dia ingin acara itu berakhir dalam 5 menit ke depan. Jika dia meletakkannya di lantai, itu berarti dia tidak menikmati percakapan dan ingin diselamatkan oleh ajudannya. Ratu membawa tas tangannya di lengan kirinya. Ketika dia memindahkan ke tangan kanan, itu adalah sinyal bahwa dia bosan dan ingin pindah. Yang kesembilan, penyayang binatang. Istri Pangeran Philip ini merupakan pecinta binatang. Dia begitu menyukai anjing. Sepanjang hidupnya, dia telah memiliki lebih dari 30 anjing corgi. Sebagai pecinta corgi, Ratu Elizabeth juga bereksperimen dengan menghasilkan anjing jenis baru persilangan corgi dan dachshund. Dia juga mewarisi beberapa kuda balap keturunan asli setelah ayahnya Raja George ke-6 meninggal pada tahun 1952. Kuda-kudanya juga telah memenangkan lebih dari 1.600 pertandingan. Selain kuda dan anjing, nenek dari Pangeran William dan Pangeran Harry ini juga memiliki gajah, jaguar hitam, dan buaya. Hewan-hewan itu merupakan hadiah yang kini dirawat di kebun binatang. Yang ke-10, 2 kali merayakan ulang tahun. Ratu Inggris memang punya banyak keunikan, salah satunya soal ulang tahun yang dirayakan 2 kali setahun. Berbeda dengan orang-orang pada umumnya yang hanya memperingati ulang tahun pada tanggal kelahiran. Ratu Inggris Elizabeth II merayakannya di 2 tanggal. Tanggal pertama akan dihabiskan bersama keluarga dekat dan tanggal kedua bersama rakyat Inggris. Ratu Elizabeth II sebenarnya lahir pada tanggal 21 April 1926. Jadi setiap 21 April Ratu Elizabeth II akan berkumpul bersama keluarga dan anggota kerajaan saja. Sementara ulang tahun keduanya akan diperingati dengan perayaan besar-besaran bersama rakyat Inggris setiap Sabtu kedua bulan Juni. Artinya, untuk ulang tahun kedua ini, tanggalnya akan berubah-ubah. Tradisi perayaan ulang tahun 2 kali setahun ini rupanya sudah eksis sejak lama. Tepatnya dimulai pada tahun 1748 ketika Raja George II memimpin kerajaan Inggris. Demikianlah beberapa fakta unik tentang Ratu Elizabeth II versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.